Sahabat tani, tahukah kalian, memberikan nutrisi tambahan pada saat fase generatif sangat penting untuk meningkatkan hasil panen? Banyak petani yang menggunakan berbagai pupuk, tapi apakah kalian tahu, racikan pupuk terbaik yang bisa membuat padi kalian tumbuh lebih subur dan menghasilkan bulir yang bernas? Di video kali ini, saya akan membongkar rahasia meracik pupuk NPK yang sangat efektif untuk fase generatif. Penasaran? Yuk, kita simak sampai habis dan jangan lewatkan tips-tips praktisnya. Ada pengumuman penting nih untuk rekan-rekan tani semua. Dalam rangka kami menuju 100.000 subscriber, kami akan bagi-bagi rezeki ke rekan-rekan tani, yaitu logam mulia seberat 0,25 gram untuk satu orang pemenang, dan uang tunai masing-masing Rp100.000 untuk 2 orang pemenang. Nah, pengumuman pemenang akan saya umumkan setelah channel Giarta Production mencapai 100.000 subscriber ya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung saja subscribe channel Giarta Production dan like video ini, serta bagikan juga video ini ke rekan-rekan tani yang lain agar mereka juga tahu pengumuman penting ini. Oke, mari kita lanjut ke pembahasannya. Sahabat tani, memasuki fase generatif, tanaman padi membutuhkan nutrisi tambahan yang lebih spesifik. Hal ini bertujuan agar hasil panen bisa meningkat dan memuaskan. Pada fase ini, banyak petani yang menambahkan pupuk tambahan, khususnya pupuk yang kaya akan kandungan kalium dan fosfat. Namun, tahukah kalian bahwa tidak semua pupuk generatif memberikan hasil yang optimal? Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan cara meracik pupuk NPK yang sangat bagus untuk fase generatif. Pupuk ini cocok tidak hanya untuk tanaman padi, tetapi juga untuk berbagai jenis tanaman lainnya. Mari kita lihat bagaimana cara meracik pupuk NPK yang kuat dan efektif untuk fase generatif ini. Nah, di depan saya saat ini, ada pupuk yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi sahabat tani, yaitu pupuk MKP. Banyak petani yang menggunakan pupuk ini untuk meningkatkan hasil pada fase generatif atau pembuahan. Tapi, apakah pupuk MKP ini benar-benar cocok untuk fase generatif tanaman padi? Kita lihat dulu kandungan unsur hara dari pupuk MKP ini. Pupuk ini hanya mengandung 2 unsur hara utama, yaitu fosfat, 52%, dan kalium, 34%. Jika diaplikasikan secara tunggal, apakah pupuk MKP ini efektif? Menurut saya, kurang tepat jika pupuk ini digunakan sebagai satu-satunya pupuk di fase generatif karena kandungan fosfatnya lebih tinggi daripada kaliumnya. Padahal, di fase ini, tanaman membutuhkan kalium dalam jumlah yang lebih banyak untuk mendukung pertumbuhan buah dan pengisian bulir. Lalu, bagaimana caranya agar pupuk MKP ini lebih efektif untuk fase generatif? Sahabat tani, jawabannya adalah dengan mengkombinasikannya dengan pupuk lain yang kaya kalium, yaitu pupuk KNO3 atau kalium nitrat. Kombinasi ini akan menghasilkan pupuk NPK yang sangat kuat dan efektif untuk fase generatif. Pupuk KNO3 memiliki kandungan nitrogen dari nitrat sebesar 13% dan kalium sebesar 46%. Kalium yang sangat tinggi dalam pupuk KNO3 ini membuatnya menjadi pasangan yang sempurna untuk pupuk MKP. Ketika kedua pupuk ini dikombinasikan, kita akan mendapatkan pupuk NPK dengan kandungan unsur hara yang sangat seimbang, terutama pada fase generatif. Mengapa kombinasi MKP dan KNO3 ini sangat efektif? Jika sahabat tani perhatikan, kombinasi dari pupuk MKP dan KNO3 ini sangat ideal. Fosfat dari pupuk MKP mendukung perkembangan akar dan sistem reproduksi tanaman, sedangkan kalium dari KNO3 berperan penting dalam meningkatkan kualitas buah dan bulir padi. Kombinasi ini memberikan keseimbangan yang sangat baik antara fosfat dan kalium, yang sangat diperlukan oleh tanaman padi di fase generatif. Secara teori, ketika kita mengkombinasikan kedua pupuk ini, kita mendapatkan pupuk NPK yang sangat efektif. Tidak hanya dari segi keseimbangan unsur hara, tetapi juga dari segi efektivitas dalam mendukung pertumbuhan tanaman padi pada fase generatif. Kandungan kalium yang tinggi membantu pengisian bulir lebih baik, sehingga hasil panen bisa lebih optimal. Lalu bagaimana cara meracik pupuk NPK untuk fase generatif ini? Nah, berikut ini adalah cara mudah meracik pupuk NPK dari kombinasi pupuk MKP dan KNO3. Ambil 10 gram pupuk MKP.
Tambahkan 10 gram pupuk KNO3. Campurkan kedua pupuk ini dalam 1 liter air. Aduk hingga larut sempurna, kemudian diamkan larutan ini semalaman, lalu pupuk cair ini siap diaplikasikan pada tanaman padi. Sahabat tani bisa mengaplikasikan campuran pupuk ini pada fase generatif setiap 7-10 hari sekali untuk hasil terbaik, dan bisa diaplikasikan ke tangki 16 liter. Lalu apa saja manfaat dari penggunaan kombinasi pupuk MKP dan KNO3 ini? Berikut adalah beberapa keunggulannya. Manfaat pertama, meningkatkan pengisian bulir. Kalium dalam pupuk KNO3 membantu mempercepat pengisian bulir padi, membuat bulir lebih bernas dan berat. Manfaat kedua, mendukung pertumbuhan buah. Fosfat dari pupuk MKP membantu mempercepat perkembangan buah atau bulir. Lalu manfaat ketiga, meningkatkan ketahanan tanaman. Kombinasi ini juga membuat tanaman lebih kuat dalam menghadapi cuaca ekstrim dan serangan penyakit. Dan untuk manfaat yang keempat, hasil panen yang lebih maksimal. Dengan perawatan yang tepat, hasil panen bisa meningkat signifikan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Nah, untuk hasil optimal selain meracik pupuk dengan benar, aplikasi pupuk juga harus tepat agar hasilnya maksimal. Berikut adalah beberapa tips aplikasi. Tips pertama, waktu aplikasi. Aplikasikan pupuk ini pada pagi atau sore hari untuk menghindari penguapan yang berlebihan. Tips kedua, frekuensi aplikasi. Berikan pupuk setiap 7-10 hari sekali selama fase generatif. Tips ketiga, volume aplikasi. Gunakan campuran pupuk secara merata di sekitar tanaman agar semua bagian tanaman mendapatkan nutrisi yang cukup. Jadi sahabat tani, meracik pupuk NPK yang efektif untuk fase generatif tidaklah sulit jika kita tahu bahan dan caranya. Dengan kombinasi pupuk MKP dan KNO3, kita bisa meningkatkan hasil panen dengan signifikan. Selain itu, perawatan yang tepat di fase generatif sangat penting untuk memastikan tanaman padi kita tumbuh subur dan menghasilkan bulir yang bernas. Semoga video kali ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi sahabat tani semua. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like dan share ke sesama petani yang lain. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk mengikuti channel Giarta Production, agar tidak ketinggalan tips-tips pertanian lainnya yang pastinya akan sangat bermanfaat. Saya Eko, terima kasih sudah menonton hingga akhir, dan salam sukses petani Indonesia.